Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan jurnal kami yaitu minimalisir waktu dan pengoptimalan produksi lemari pada UD Jayaputra menggunakan software Promodal. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Elvi Merzwan, NPM 210320111081. Saya Hafid Syarif Harasta, NPM 21032011108182. Saya Indayani Sinovianto dengan NPM 21032010118. Saya Muhammad Zainur Razikin, NPM 210320110213. Saya Palmarosa Ardianti, NPM 210320101225. Untuk daftar presentasinya ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Baiklah, untuk abstraknya sendiri, yaitu UD Putrajaya merupakan perusahaan industri furnitur yang menjual lemari. UD Putrajaya memiliki permasalahan saat memproduksi lemari dikarenakan banyaknya delay pada beberapa tahapan produksi lemari. Sehingga lamanya proses produksi untuk satu unit lemari mencapai 3-4 hari. UD Putrajaya ingin melakukan perbaikan sistem produksi lemari dengan metode simulasi diskrit menggunakan software Promodal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil optimal dari proses produksi lemari pada UD Putrajaya melalui 10 aktivitas yaitu pemotongan, penghalusan, penyambungan, penghalusan lagi, pengukuran, perakitan, penerapan, penembulan, pengamplasan, dan pelitur, sehingga diperoleh data waktu yang membutuhkan 3 replikasi. Dari hasil perbandingan output real system dan Promodal tersebut, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hasil output Promodal bernilai 0, berada di luar rentang min 1 sampai min 2. Sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini tidak dapat diterapkan di lapangan langsung dalam meminimalisir dan pengoptimalan produksi lemari pada UD Putrajaya. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Di sini saat ini Indonesia banyak permunculan industri-industri baru yang tersebar di semua aspek. Hal ini membuat perkembangan dunia industri sendiri akan berkembang secara cepat. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan sebuah perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkembang. Selanjutnya, Promodel singkatan dari Production Model Aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Promodel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan, memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Untuk sistem manufaktur tersebut seperti shop, conveyors, perakitan, dan sistem jus manufaktur yang fleksibel. Itu semua bisa dimodelkan dengan Promodel. Yang selanjutnya, pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem produksi lemari menggunakan bantuan software Promodel pada UD Putrajaya. UD Putrajaya menggunakan metode simulasi dengan mempertimbangkan tentang aliran produksi serta entitas dan atribut dalam sistem produksinya. Karena persaingan dunia bisnis saat ini baik jasa dagang maupun industri sangat besar seiring dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, perencanaan produksi adalah suatu langkah-langkah jumlah serta jenis barang apa yang akan dibuat oleh pabrik yang bersangkutan dalam beberapa periode ke depan. Oleh sebab itu, perencanaan di dalam proses pembuatan barang merupakan salah satu hal yang penting dari strategi produksi di dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada simulasi adalah proses perencanaan model dari sebuah sistem nyata dan pelaksanaan eksperimennya menggunakan model ini dengan tujuan memahami tingkah laku sistem atau menyusun strategi yang sehubungan dengan sistem operasi tersebut. Selanjutnya ada promodel yang dijelaskan merupakan alat simulasi dan animasi yang dirancang untuk model sistem manufaktur dan cepat juga akurat semua jenis. Untuk para ahli menemukan pemodelan berorientasi manufaktur elemen dan logika keputusan berbasis aturan sangat mudah dipelajari dan digunakan. Yang selanjutnya elemen-elemen yang diperlukan. Yang pertama ada location, yang kedua ada entity, yang kedua ada path network, dan yang keempat ada resource, yang kelima arrival, dan yang keenam ada processing. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, data pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari UD Putrajaya yang berada di kota Surabaya. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer dengan metode wawancara langsung.
berupa data-data untuk mengetahui informasi tentang proses produksi pada UD Putrajaya yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus minimasi waktu tunggu produksi lemari. Untuk data yang dibutuhkan yaitu 1. Data waktu aktivitas kayu dipotong menggunakan circle. 2. Data waktu aktivitas kayu dihaluskan menggunakan pasrah. Yang ketiga, data waktu aktivitas kayu disambung. Yang keempat, data waktu aktivitas kayu dihaluskan lagi menggunakan pasrah. 5. Data waktu aktivitas kayu diukur sesuai posisi bagian. 6. Data waktu aktivitas kayu dirakit atau digabung. 7. Data waktu aktivitas kayu ditrap memakai paku atau sekrup. 8. Data waktu aktivitas lemari didempul menggunakan lem dan serbuk. 9. Data waktu aktivitas lemari diamplas menggunakan gerinda dan slender. 10. Data waktu aktivitas lemari dipelitur. Selanjutnya ada tabel aktivitas produksi lemari yang ada pada gambar sini. Selanjutnya analisis sistem. Di sini sistem produksi lemari terbagi pada 3, yaitu ada alat, ada proses, dan ada bahan. Alatnya ada mesin pasrah, mesin circle, mesin gerinda. Untuk bahannya ada kayu, lem, paku, sekrup. Untuk prosesnya ada pemotongan, penghalusan, penyambungan, pendempulan, dan pengetrapan. Untuk selanjutnya yaitu model konseptual, diawali dari bahan baku kayu, kemudian whiting, pemotongan kayu, whiting, penghalusan kayu 1, whiting, penyambungan kayu, whiting, penghalusan kayu 2, whiting, terus pengukuran dan pemotongan kayu, whiting, perakitan, penggabungan kayu, whiting, pengetrapan kayu, whiting, pendekulan lemari, whiting, pengamplasan lemari, whiting, finishing, pelitur lemari, whiting, kemudian inspeksi, kemudian terakhir ada outputnya yaitu lemari. Untuk selanjutnya akan dilakukan running software menggunakan aplikasi pemodel. Apakah sudah terlihat? Untuk running software-nya di sini kita untuk sebelum runningnya pengaturannya di sini untuk clock precision-nya kita buat jam, kemudian untuk running time-nya sebanyak 168 jam atau 7 hari, kemudian untuk number of replication-nya kita buat 10. Kemudian kita running, ini proses-prosesnya seperti yang disebutkan tadi, dan kita running. Nah, di sini dari pemotongan kayu ke penghalusan kayu 1, selanjutnya ke penyambungan kayu, selanjutnya ke penghalusan kayu 2, selanjutnya ke pengukuran dan pemotongan kayu, selanjutnya ke perakitan, penggabungan kayu, selanjutnya ke pengetrapan kayu, selanjutnya ke pendempulan lemari, selanjutnya ke pengamplasan lemari, dan yang terakhir yaitu finishing pelitur lemari. Ini untuk proses runningnya langsung kita cepatkan saja. Setelah itu selesai running, kita lihat hasilnya. Di sini adalah hasil-hasilnya. Untuk data yang akan dianalisis yaitu di sini pada entity activity, yaitu pada average time in system.